Perkenalkan, nama saya Krisna Murnilawa, Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis, semester 7, mata kuliah Etika dan Komunikasi, dosen pengampu Dr. Insinyur Franciscus Gultom MPD. Jadi saya akan membahas dampak pandemi COVID-19 terkait dari kajian etika dan komunikasi serta dampak pada pendidikan dan cara pencegahan corona. Dampak pandemi COVID-19 ditinjau dari kajian etika dan kepemimpinan serta dampak pada pendidikan dan cara pencegahan COVID-19. Dunia sedang dihebohkan dengan munculnya pandemi corona atau COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 serta membawa dampak signifikan pada perubahan perekonomian dunia, mulai dari aspek ekonomi, bisnis, hingga kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang berkelit karena corona-19 ini. Wabah ini telah mempengaruhi kehidupan warga Indonesia. Presiden pemilik kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam menjamin keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia dalam penanggulangan bencana. Di samping itu, Presiden juga harus terbuka memberikan informasi secara jujur kepada masyarakat terkait COVID. Pemerintah harus memberikan keyakinan bahwa apapun kebijakan yang diambil adalah yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini diperlukan agar tidak ada kepanikan atau teror di tengah situasi yang tidak menentu ini. Informasi yang jujur dapat memberikan kepercayaan dan meningkatkan solidaritas sosial bangsa yang dapat menjadi kekuatan di dalam pemberantas COVID. Artinya, semua tindakan pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat atas dasar nilai kemanusiaan. Dalam situasi wabah virus ini berdampak pada dunia pendidikan, pemerintah pusat hingga daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan, dan hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan corona. Akan tetapi pendidikan tidak berhenti begitu saja. Contohnya saat ini seluruh perguruan tinggi menerapkan kuliah online atau daring. Hal ini tidak masalah bagi perguruan tinggi yang memiliki sistem akademik yang berbasis daring, namun setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada negatif dan juga positifnya. Begitu juga dengan pembelajaran online yang dimulai diterapkan di beberapa negara saat ini termasuk Indonesia sendiri. Kuliah online ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menikmati pendidikan di mana saja yang dia sukai. Dampak positif: 1. Kita bisa memanfaatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan hati kita masing-masing. Bisa sambil makan, tiduran, sembari menyiapkan social distancing dan tetap menetap di kos atau di rumah. Kedua, kita bisa belajar di ruang terbuka ataupun tertutup. Selain itu, kita dapat belajar bebas tanpa batas waktu sehingga kita bisa memahami materi yang telah diberikan. Dampak negatif: 1. Banyaknya orang mempergunakan waktu belajar online dan kurang memanfaatkan belajar online, misalnya membuka Instagram, bahkan bermain game online, dan e-learning dibuka hanya untuk absen saja. Kedua, kalau tidak ada bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak mahasiswa tidak melakukan belajar online dengan maksimal. Mungkin hanya satu target yang ingin dicapai oleh mahasiswa, yaitu hanya absen. Hal-hal yang dilakukan dalam mencegah COVID-19 yaitu: pertama, menjaga kekebalan tubuh; kedua, mencuci tangan dengan sabun; ketiga, etika bersih dan hindari kontak dengan orang lain; memakai masker dan buang masker yang telah dipakai atau digunakan, dan hindari berpergian; serta ketujuh, persiapkan obat dan disinfektan. Pencegahan corona. Masker pada saat pandemi ini sangat penting dan disarankan karena dapat membantu resiko penularan. Kedua, cuci tangan. Beberapa kasus penularan diprediksi terjadi karena tangan menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus dan kemudian tak sengaja memegang wajah, lalu virus tersebut masuk atau berpindah ke hidung dan mulut. Tutup mulut saat bersin dan batuk. Pencegahan corona ini dapat dilakukan dengan kesadaran diri sendiri untuk selalu menutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk. Tujuannya agar kuman atau penyakit apapun tidak akan menular dan mudah tersebar ke orang lain. Masak sampai matang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan agar masyarakat menghindari mengonsumsi daging yang tidak dimasak sampai matang. Alasannya karena beberapa penyakit termasuk virus corona bermula dari hewan. Kelima, istirahat yang cukup untuk menjaga imunitas tubuh. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan saya minta maaf.